Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tarisa Faradila Sugianto dengan NPM G1D021057 sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah Dasar Sistem Tenaga Listrik tentang menghitung aliran daya menggunakan Julia dengan jam. Sebelum memasuki presentasi, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Tarisa Faradila, sebagai ketua. Selanjutnya, Nurdila sebagai anggota, Febriani sebagai anggota, dan Zahiro Alfia sebagai anggota. Baik, memasuki yang pertama yaitu bahasa pemrograman Julia. Julia adalah bahasa pemrograman dinamis tingkat tinggi yang dirilis pada tahun 2012. Bahasa pemrograman ini terkenal karena kecepatan dan efisiensinya dalam melakukan kompilasi JIT atau Just in Time. Menggunakan framework LLVM, membuatnya jauh lebih cepat dibandingkan Python dan sebanding dengan kecepatan C. Untuk konsep aliran daya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nurdila. Pada Nurdila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu konsep aliran daya. Adapun konsep-konsep utama terkait aliran daya, yang pertama node, yang kedua branch, yang ketiga generasi, yang keempat beban, yang kelima resistansi dan reaktansi, yang keenam matrik admitansi, yang ketujuh aliran daya masuk, yang kedelapan aliran daya keluar, yang kesembilan analisis aliran daya. Adapun tiga metode untuk menghitung dan mengolah data dari sistem tenaga. Yang pertama, sistem Gauss-Seidel adalah salah satu jenis analisis yang paling umum. Yang kedua, metode Newton-Raphson adalah metode yang lebih canggih menggunakan konvergensi kuadrat dan dapat digunakan untuk situasi yang lebih kompleks. Yang ketiga, ada metode Fast-Couplet. Adalah keuntungan utama dari metode ini adalah menggunakan lebih sedikit memori komputer. Parameter yang digunakan yaitu yang pertama tegangan, yang kedua daya aktif, yang ketiga daya reaktif, yang keempat sudut fasa tegangan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya mengenai cara menggunakan Julia untuk analisis aliran daya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zahiro. Kepada Zahiro dipersilakan. Terima kasih pada moderator. Selanjutnya yaitu cara menggunakan Julia untuk analisis aliran daya. Yang pertama yaitu pendefinisian model penyusunan persamaan aliran daya. Yang kedua, formulasi masalah optimasi. Yang ketiga, penggunaan paket Julia untuk optimisasi. Yang keempat yaitu pemecahan persamaan dengan Julia. Selanjutnya yaitu pemrograman Julia dengan jam. Dapat kita lihat kita menggunakan Julia dengan jam. Nah, ini untuk adalah grafik penjadwalan nyala padam operasi unit pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan daya pada waktu tertentu. Selanjutnya yaitu ini adalah gambar penampilan grafik diagram batang permasalahan sistem tenaga di mana analisis aliran daya optimal. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, untuk selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya Febriani. Kepada Febriani dipersilakan. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang mungkin diambil dari penggunaan Julia dan jam dalam analisis aliran daya. Yang pertama, ekspresivitas dengan kekuatan Julia. Artinya, Julia memiliki keunggulan dalam kinerja dan ekspresivitas. Dan yang kedua, tentang fleksibilitas dengan jam. Jam menyediakan antarmuka tingkat tinggi yang memungkinkan pengguna untuk merumuskan masalah optimasi dengan cara yang lebih intuitif. Yang ketiga, penyelesaian masalah optimasi. Julia bersama dengan jam dapat menggunakan berbagai solver untuk menyelesaikan masalah optimasi aliran daya. Yang keempat, analisis yang akurat dan cepat. Yang kelima, pemeliharaan kode. Kode Julia yang ditulis dengan baik menggunakan jam dapat menjadi lebih mudah dipelihara karena sintaksisnya yang bersih dan ekspresif. Yang keenam, kemampuan pengoptimalan. Dengan memanfaatkan fitur-fitur optimasi yang disediakan oleh jam, pengguna dapat dengan mudah mengoptimalkan model aliran daya untuk berbagai tujuan, seperti minimasi kerugian daya, pengoptimalan kapasitas, atau pemenuhan persyaratan tegangan. Yang ketujuh, pengembangan berkelanjutan. Julia merupakan bahasa yang aktif dikembangkan dan komunitasnya terus tumbuh. Hal ini memberikan jaminan dan bahwa alat-alat seperti jam akan terus diperbarui dan disempurnakan seiring waktu. Itulah kesimpulan yang dapat kami ambil dari tugas presentasi ini. Sekian, terima kasih.